Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Budiman Desandi. Di video kali ini aku akan membahas tentang mengatasi komentar pedas dari subscriber. Aku yakin sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah mengalami situasi di mana komentar yang kurang menyenangkan atau bahkan pedas datang dari subscriber kita. Terkadang hal ini bisa membuat kita merasa terganggu, kecewa, atau bahkan down. Tapi jangan khawatir, dalam video ini aku akan berbagi beberapa tips yang dapat membantu kita menghadapi dan mengatasi komentar pedas tersebut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk diingat bahwa sebagai YouTuber kita harus menjaga sikap profesional dan menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Jadi mari kita mulai dengan tips yang pertama. Saat kita membaca komentar pedas, mungkin timbul keinginan untuk langsung merespon dengan emosi. Namun, ini bisa berujung pada konflik yang lebih besar. Yang terbaik adalah tetap tenang dan jaga reaksi emosional kita. Berikan diri kita waktu untuk merespon dengan bijak dan memikirkan kata-kata yang tepat sebelum menanggapi komentar tersebut. Misalkan kita mendapatkan komentar yang pedas dari seseorang subscriber. Komentar tersebut mungkin berisi penghinaan atau kritik yang tidak menyenangkan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan menjaga reaksi emosional kita. Aku merekomendasikan untuk tidak langsung merespon komentar tersebut dengan kemarahan atau kesal. Alih-alih itu, berikan diri kita waktu untuk merespon dengan kepala dingin. Kita bisa melakukan beberapa hal-hal berikut ini. Jika komentar tersebut membuat kita merasa terganggu atau marah, jangan langsung merespon. Ambil beberapa waktu untuk beristirahat, menghilangkan emosi negatif, dan mengumpulkan pikiran dengan tenang. Setelah kita merasa lebih tenang, baca komentar tersebut dengan objektif. Coba pahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengirim komentar. Terkadang komentar yang awalnya terlihat pedas sebenarnya mengandung kritik yang berharga yang dapat membantu kita meningkatkan konten kita. Sebelum kita menulis tanggapan, pastikan kita telah memikirkan kata-kata yang tepat. Jaga agar tanggapan kita tetap profesional, santun, dan tidak memprovokasi konflik lebih lanjut. Ingatlah, menanggapi komentar pedas dengan emosi hanya akan memperburuk situasi. Kita ingin menjaga citra positif kita sebagai YouTuber dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi subscriber kita. Seringkali komentar pedas datang dengan tujuan untuk memicu perdebatan. Alih-alih terjebak dalam perdebatan yang tidak berujung, lebih baik hindari melibatkan diri kita dalam perdebatan panjang. Fokuslah pada konten positif yang kita bagikan dan berinteraksi dengan subscriber yang memberikan komentar yang bernilai. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk merespon komentar pedas dengan argumentasi dan melibatkan diri dalam perdebatan yang tak berujung. Namun ini bukanlah tindakan yang produktif dan bisa memakan banyak waktu dan energi. Sebagai gantinya, kita bisa melakukan hal-hal berikut untuk menghindari terjebak dalam perdebatan panjang. Alih-alih membalas komentar pedas dengan lebih banyak argumen, lebih baik fokus pada konten positif yang kita bagikan. Teruslah menghasilkan konten berkualitas dan memberikan nilai tambah kepada subscriber kita. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan kepada mereka bahwa konten kita lebih berharga daripada terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Jika merasa tergoda untuk merespon komentar pedas, tahan diri untuk tidak merespon secara impulsif. Ingatlah bahwa terlibat dalam perdebatan yang tak berujung hanya akan menghabiskan energi dan tidak akan menghasilkan solusi yang memuaskan. Lebih baik untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat dan konstruktif. Alih-alih membuang waktu dengan perdebatan yang sia-sia, luangkan waktu untuk berinteraksi dengan subscriber yang memberikan komentar yang bernilai dan positif. Hargai dukungan mereka dan ajak mereka berpartisipasi dalam diskusi yang membangun. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan menginspirasi. Sebagai YouTuber, kita memiliki kontrol atas komentar yang muncul di channel kita. Manfaatkan fitur moderasi YouTube untuk menfilter komentar negatif atau pedas. Kita juga dapat memblokir pengguna yang terus-menerus memberikan komentar yang tidak pantas. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang positif dan menyenangkan di channel kita. Salah satu keuntungan menjadi seorang YouTuber adalah kita memiliki kontrol atas komentar yang muncul di channel kita. Untuk mengatasi komentar pedas dari subscriber, kita dapat memanfaatkan fitur moderasi yang disediakan oleh YouTube. Berikut adalah contoh beberapa langkah yang bisa kita ambil. Di pengaturan channel YouTube, kita dapat mengaktifkan fitur moderasi yang memungkinkan kita memfilter komentar negatif atau pedas sebelum mereka muncul di channel kita. Kita dapat menentukan kata kunci tertentu atau mengaktifkan filter umum yang disediakan oleh YouTube. Hal ini akan membantu meminimalkan kemunculan komentar yang tidak pantas di channel kita. Jika ada pengguna yang terus-menerus memberikan komentar yang tidak pantas atau pedas,
kita memiliki opsi untuk memblokir pengguna tersebut. Dengan memblokir pengguna tersebut, mereka tidak akan dapat lagi memberikan komentar di channel kita. Ini adalah langkah efektif untuk menjaga lingkungan channel kita tetap positif dan aman. Jika kita menemukan komentar yang jelas melanggar pedoman komunitas YouTube, kita dapat melaporkannya kepada YouTube. YouTube memiliki tim yang memeriksa laporan dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap komentar atau pengguna yang melanggar pedoman komunitas. Dengan memanfaatkan fitur-fitur moderasi yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan saluran yang lebih positif dan menyenangkan bagi semua subscriber kita. Ketika kita memutuskan untuk merespon komentar pedas, penting untuk tetap menjaga kesantunan dan mengedukasi. Bantu subscriber tersebut memahami bahwa komentar mereka tidak pantas dan berikan penjelasan yang jelas tentang mengapa komentar tersebut tidak dihargai. Dalam beberapa kasus, tanggapan kita yang santun dan edukatif bahkan dapat mengubah pandangan mereka. Ketika kita memutuskan untuk merespon komentar pedas dari subscriber, sangat penting untuk tetap menjaga kesantunan dan memberikan tanggapan yang edukatif. Tujuan kita adalah mengubah situasi yang negatif menjadi sesuatu yang positif dan membangun. Berikut adalah contoh bagaimana kita dapat melakukannya. Meskipun kita merasa terganggu oleh komentar pedas, penting untuk tetap menjaga sikap yang santun dan terhormat dalam tanggapan kita. Hindari menggunakan bahasa atau kata-kata kasar atau memprovokasi. Sebaliknya, sampaikan tanggapan kita dengan tenang dan penuh pengertian. Ketika merespon komentar pedas, berikan penjelasan yang jelas tentang mengapa komentar tersebut tidak dihargai atau tidak sesuai. Bantu subscriber tersebut memahami perspektif kita dan alasan di balik konten kita. Gunakan argumen yang masuk akal dan berikan fakta yang mendukung. Hal ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada mereka tentang sudut pandang kita. Sebagai tambahan dari penjelasan, ajak subscriber tersebut dalam dialog konstruktif. Ajukan pertanyaan yang dapat memancing pemikiran mereka dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih dalam. Buka kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pandangan mereka secara lebih positif. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan dan merespon dengan baik. Dengan memberikan tanggapan yang santun dan edukatif, kita dapat mengubah situasi negatif menjadi kesempatan untuk berdialog dan membangun pemahaman yang lebih baik. Terkadang kita mungkin merasa terisolasi atau down setelah menerima komentar pedas. Jangan lupakan dukungan yang ada di komunitas kita. Berbagi pengalaman dan curhat dengan sesama YouTuber atau teman-teman dapat memberikan kita kekuatan dan perspektif baru. Bersama-sama kita dapat mengatasi hal ini dan fokus pada konten yang kita cintai. Ketika kita menghadapi komentar pedas dari subscriber, terkadang bisa membuat kita merasa terisolasi atau down. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap menjaga dukungan dari komunitas kita. Berikut adalah contoh bagaimana kita dapat melakukannya. Jangan ragu untuk membagi pengalaman kita dengan sesama YouTuber. Bicarakan tentang tantangan yang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapi komentar pedas dari subscriber. Dengan berbagi pengalaman, kita dapat mendapatkan perspektif baru dan dukungan dari mereka yang mengalami hal serupa. Jika kita merasa down setelah menerima komentar pedas, jangan ragu untuk mencurahkan perasaan kita kepada teman-teman kita di luar dunia YouTube. Dukungan dari teman-teman dekat dapat memberikan kekuatan dan memotivasi kita untuk tetap melanjutkan. Fokuslah pada subscriber yang memberikan komentar yang bernilai dan positif. Jalin hubungan yang baik dengan mereka dan hargai dukungan mereka. Bekerja samalah dalam menciptakan lingkungan channel yang positif dan mendukung. Terima umpan balik konstruktif dari subscriber yang memberikan komentar dengan baik. Gunakan umpan baik tersebut untuk tetap memperbaiki konten kita dan terus berkembang. Ini akan memperkuat hubungan dengan subscriber dan menciptakan channel yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan menjaga dukungan dari komunitas kita, kita tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi komentar pedas dari subscriber. Kita akan memiliki tim dan teman-teman yang siap mendukung kita dalam perjalanan sebagai YouTuber. Itulah beberapa tips untuk mengatasi komentar pedas dari subscriber. Ingatlah bahwa setiap komentar negatif tidak mencerminkan diri kita atau konten kita. Tetaplah tenang, berinteraksi dengan bijak, dan jaga sikap positif kita sebagai YouTuber. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika konten yang aku berikan ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku agar kalian tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Aku Budiman Desandi pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.